Saat menemukan jalan buntu dalam sebuah persoalan, seseorang akan berjuang sedapat mungkin untuk menemukan jalan keluar, mencari solusi dengan berbagai macam cara untuk bisa sesegera mungkin keluar dari persoalan hidup yang menindas, menekan, menyusahkan, bahkan menyengsarakan. Di dalam rangka untuk mencari jalan keluar, sesungguhnya yang paling berperanan penting adalah pola pikir kita, yaitu pemahaman mengenai jalan keluar itu. Ada yang berpikir bahwa yang namanya jalan keluar itu berarti lari sejauh-jauhnya dari persoalan hidup yang sedang dihadapi. Ada pula yang menempuh jalan keluar dengan mencoba melampiaskan perasaannya dengan cara mungkin mencari hiburan, mencari ketenangan, mencari healing atau pemulihan dengan caranya masing-masing yang dipandang bisa sesegera mungkin keluar dari masalah yang dihadapi. Namun apakah jalan keluar atau solusi-solusi yang dipilih oleh seseorang berkaitan dengan pola pikirnya itu adalah jalan keluar yang memang berangkat dari percayanya kepada Tuhan? Tidak selalu. Seringkali justru seseorang mengikuti hikmat dirinya sendiri atau yang menurut hematnya itu benar, maka itulah yang ditempuh untuk menemukan jalan keluar. Umumnya jalan keluar yang mau diambil pun seringkali adalah justru sedapat mungkin tidak berhadapan dengan rumitnya sebuah persoalan. Tidak ada yang namanya melintasi persoalan itu. Yang ada adalah mendekati pun tidak. Dan tidak ada pula yang namanya menyintas persoalan. Menyintas berarti bertahan hidup melewati persoalan itu. Lintas dan sintas adalah dua hal yang harusnya ada dalam pola pikir imani kita saat menghadapi persoalan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa dari satu ayat Imamat 26 ayat yang ke-13. Tuhan berkata demikian, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi jadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak." Ungkapan yang disebutkan oleh Tuhan bahwa Dialah Tuhan Allah yang membawa orang pilihannya keluar dari tanah Mesir, tempat penindasan, adalah ungkapan yang sudah kerap kali Tuhan nyatakan kepada umatnya itu, bahwa Dialah yang membawa mereka keluar. Arti membawa mereka keluar sebenarnya bukan menggiring atau mengusir atau mengenyahkan, tetapi sebenarnya membawa kamu keluar adalah mengiringi atau berjalan bersama. Karena saat Tuhan mengatakan akulah Tuhan Allahmu yang bawa kamu keluar, itu berarti bukan Tuhan yang lalu melepaskan dan membiarkan mereka itu berjalan sendiri. Tetapi membawa mereka keluar berarti mendampingi, mengiringi, bersama-sama. Bukankah dilanjutkan dengan sebuah janji, kamu tidak lagi jadi budak
Dan ditambahkan lagi dengan janji, aku mematahkan kayu kuk perhambaan yang ada di atasmu. Kayu kuk itu adalah satu beban yang memang begitu berat. Tapi ketika Tuhan mengatakan aku mematahkan kayu kuk yang di atasmu, sesungguhnya Tuhan menjanjikan menggantinya dengan kuk kelegaan yang bersama dengan Dia seseorang bisa memikul beban hidupnya. Kuk adalah satu bilah kayu yang besar dan berat yang dipikul di atas 2 ekor peternak atau binatang yang siap membajak tanah. Dan kuk itu ketika ditaruh di atas 2 binatang itu akan membuat beban mereka jadi ringan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan aku mematahkan kayu kuk yang di atasmu, itu adalah kayu kuk perhambaan penindasan yang dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan. Dan dilanjutkan lagi dengan janji membuat kamu berjalan tegak. Kenapa tegak? Apakah berjalan sendiri menjadi tegak? Dengan pongah dan tengada mendongak ke atas dan lalu kemudian menjadi tegak? Bukan. Aku yang membuat kamu berjalan tegak, berarti aku bersamamu untuk ayo berjalan bersama-sama dengan tegak karena aku bersamamu. Pemahaman Tuhan yang membawa kamu keluar, sebenarnya ini merupakan satu mindset atau pola pikir keimanan yang harusnya terbangun dalam pikiran kita. Bahwa sebenarnya cara Tuhan menolong kita dari sebuah persoalan tidak selalu menyediakan jalan keluar persoalan itu sesuai maunya kita. Tetapi yang Dia mau adalah justru jalan keluar bersamanya. Berarti berjalan beriringan bersama dengan Tuhan. Berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Melintasi dan menyintas persoalan. Melintasi berarti melalui persoalan itu, bukan menghindar dari persoalan. Melintasi berarti lewati masa-masa lembah kelam, lewati masa-masa susah, lewati tekanan hidup yang berat, lewati sakit penyakit yang menggelisahkan, melemahkan, dan melelahkan. Dan melintasi berarti berjalan menelusuri persoalan itu. Bukan menghindar dan mencari jalan lain yang dianggap sebagai jalan keluar dari selesainya sebuah persoalan. Melintasi berarti ada bersama dengan Sang Gembala lewati lembah kelam itu. Dan bukan saja melintasi, juga menyintas persoalan. Dari kata dasar sintas yang berarti survivor, bertahan hidup melalui persoalan dan tetap berjuang, punya daya tahan hidup yang tinggi walaupun lewat penindasan dan masa yang sulit. Inilah kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang pilihannya, orang Israel, mengalami masa penindasan. Setelah itu mengalami sebuah masa 40 tahun. Mereka harus melintasi sebuah perjalanan padang gurun yang tidak mudah, untuk supaya mereka bisa menjadi penyintas-penyintas, orang-orang yang berkekuatan iman dari Tuhan untuk menghadapi persoalan, orang-orang yang berdaya tahan tinggi di dalam menghadapi tekanan hidup. Karenanya pola pikir lintas dan sintas ini harusnya ada dalam benak kita saat kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bahwa ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, Tuhan akan memberdayakan dan memampukan kita melintasi persoalan dan menyintas persoalan itu. Tuhan selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya, maukah kita buat komitmen dengan mengatakan, hari ini Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun belantara pergumulan hidup saya, apapun kesulitan yang menghadang saya, Engkau bersama dengan saya dan aku menjadi kuat. Biar pengingatan dan penguatan sabda Tuhan hari ini menuntun kita melintasi dan menjadi penyintas-penyintas yang tangguh menghadapi persoalan. Tuhan mengasihi setiap kita. Amin.